Cara bagaimana Anda memulai hari akan menentukan sisa hari itu. Dan itu benar. Kalau saudara buka mata kemudian terucap kata-kata Tuhan, aku bersyukur. Maka sisa hari itu saudara bisa menikmatinya karena ada gratitude, ada sikap berterima kasih. Hatimu menentukan kebahagiaanmu. Amin. Saya mau berkhotbah mengenai menjaga hati karena kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas hati Anda. Dalam beberapa hari ini saya menyaksikan ada dua macam hati yang saya amati ketika orang menerima sesuatu, ya kan? Ada yang menerima sembako kemudian malah marah. Sembako kayak begini dibagikan. Kemudian yang keluar adalah ototnya. Yang keluar adalah serakahnya, yang keluar adalah sombongnya, yang keluar adalah rasa tidak berterima kasih yang ada dalam hatinya. Sebaliknya, ada orang yang menerima menerima sembako dengan meneteskan air mata, dengan ucapan terima kasih yang tidak habis-habisnya. Dan itu semua kuncinya ada di mana? Ada di dalam hati. Hati saudara menentukan kualitas hidup saudara. Itulah sebabnya pandai-pandailah menata hati dan sering-seringlah menyanyikan lagu jaga hati. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Amsal pasal 4 ayat 23. Kita mulai dengan ayat ini. Dan saya mau kita mengucapkan kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara harus hafal ayat ini. Yang di rumah, yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan radio. Saya mau kita mengulangi sama-sama. 1, 2, 3. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan lebih dahulu apa itu hati. Nah, yang dimasukkan hati di sini bukan yang jerohan yang biasa saudara beli di pasar, ada hati, ada ampela, bukan itu. Hati adalah wadah yang di dalamnya ada 3 hal, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan tempatnya namanya hati. Orang sering bilang itu jiwa. Jadi saudara-saudara, kalau pikiranmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau perasaanmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau kehendakmu kotor, mungkin karena hatimu kotor. Jadi hati ini sangat luar biasa. Firman Allah mengatakan hatimu harus dijaga. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang above all else, guard your heart. Lebih dari segalanya yang lain, jaga hatimu. Nah, kita semua kan suka ada sewa satpam, bodyguard, bahkan pasukan pengaman yang mengamankan apa yang dianggap berharga. Maka di samping ATM biasanya ada satpam. Karena di dalam ATM ada apa? Uang. Di bank itu biasanya kalau saudara pergi ke Filipina, di setiap bank itu ada polisi senjata lengkap. Mengapa? Di situ ada barang berharga. Di tempat-tempat vital itu dijaga karena itu sangat berharga. Itulah sebabnya saya belum pernah melihat di tempat sampah dijaga oleh tentara. Tuhan mengatakan above all else, guard your heart. Lebih dari yang lain, jaga hati. Amin. Saya mau tanya, yang saudara simpan baik-baik, saudara proteksi baik-baik, saudara taruh di almari besi apa biasanya? Uang, cincin, berlian, surat berharga, sertifikat, ya kan? BPKB, Anda anggap berharga. Bagaimana dengan hati saudara? Diberi proteksi atau tidak? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan above all else, lebih dari permata, lebih dari harta, lebih dari sertifikat, lebih dari hal-hal yang lain yang dianggap berharga bagi dunia ini, hatimu jauh lebih berharga. Guard your heart. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Nanti saudara akan melihat benar atau tidak ayat ini bisa dicek setiap hari.
Wajahmu adalah cermin dari hatimu. Ucapanmu adalah cermin daripada hatimu. Kelakuanmu adalah cermin dari hatimu. Mohon maaf, dompetmu adalah cermin daripada hatimu. Mari kita akan melihat mengapa kita harus menaruh satpam di dalam hati kita. Mengapa kita harus memfilter, menjaga, melindungi hati kita. Nomor satu, saudara, hatimu itu licik. Hatimu itu licik. Yeremia 17 ayat 9. Saudara waspadai hati Anda. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang begini. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Aduh, bahaya sekali. Hatimu itu deceitful. Hatimu itu licik. Dan susah disembuhkan. Makanya jaga baik-baik. Sekali sudah kena kelicikan, sudah terbiasa licik, sudah terbiasa bohong, sudah terbiasa simpan kepahitan, sudah terbiasa Anda menipu orang. Saudara, susah untuk disembuhkan. Maka jaga baik-baik. Ada yang pernah mengatakan begini, saking liciknya, Anda sendiri tiap hari ketipu oleh hatimu sendiri. Iya kan? Saudara pernah mendengar seseorang yang kelihatannya sedang rendah hati, tapi dia sedang menipu dirinya sebetulnya. Ini semua ini karena berkat Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau tidak ada saya, bangunan ini tidak berdiri, saudara. Saya itu sebetulnya hanya hamba Tuhan, tidak ada apa-apanya. Tapi saya, saudara tahu, saya pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Belum ada orang yang seperti saya. Kelihatannya dia sedang merendahkan hati, tapi dia sedang ditipu oleh hatinya sendiri. Hatimu itu licik. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Pak. Tetapi karena yang lain-lain itu kan melakukan, Pak. Jadi kalau saya tidak melakukan, nanti bagaimana coba? Saya pikir di dalam hati saya bilang, ayo kalau kamu tidak selingkuh, kamu ketinggalan zaman. Semua orang selingkuh. Kalau kamu tidak korupsi, kamu sudah di luar budaya. Ini budaya kita. Lambat laun Anda melakukan apa yang Anda tahu sebetulnya itu tidak baik. Apa sebetulnya tidak benar? Karena suara mayoritas mengatakan, oh tidak apa-apa. Akhirnya kita ikut. Dan kita pernah ketipu. Saya termasuk, saudara-saudara, udah jelas-jelas lampu merah. Karena yang di depan nyerobot, saya ikut nyerobot. Siapa yang pernah melakukan tidak apa-apa, yang penting tidak ketahuan. Ayo, siapa yang pernah ketahuan? Iya. Kau sudah ketipu sendiri. Ada jelas-jelas ayat mengatakan, hei laki-laki, kalau lihat wanita yang bukan istrimu, jangan macam-macam. Karena engkau melotot kemudian menginginkannya, kamu sudah berzina. Kemudian sudah kan Tuhan, ini kan Tuhan. Yang penting istri saya kan tidak tahu. Ya kan? Yang penting tidak ketahuan. Tidak masalah kalau tidak ketahuan. Engkau sedang ditipu oleh hatimu sendiri. Hatimu itu licik. Termasuk hatiku juga. Iya kan? Maka mari kita waspada. Bagaimana? Apa kabar? Kamu sakit hati tidak? Tidak, Pak. Saya tidak sakit hati. Siapa? Saya hamba Tuhan. Tidak mungkin saya bisa sakit hati, Pak. Haleluya. Oh, Tuhan tolong. Ya. Oh, kalau gitu Bapak bisa mendoakan musuh saudara? Oh, bisa, Pak. Saya sering mendoakan musuh. Oh, berkati Pak Samuel, saudara. Haleluya. Kalau bisa dia sambar petir. Nah, saudara mengutuki orang. Kelihatannya Anda mendoakan. Hatimu itu licik. Waspadalah. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Mengapa kita harus menaruh satpam di hati kita atau security guard harus dijaga dengan baik-baik? Karena apa? Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, seandainya semua orang bisa
mengakses ayat ini dan meyakini kebenaran ayat ini serta menghidupi ayat ini, apotek tutup semua. Hati yang gembira adalah obat. Saya suka merenungkan ini. Adam dan Hawa itu bisa merayakan ulang tahun pernikahan sampai 800. Umur tua, sehat walafiat, ya kan? Dia tidak ada masalah dengan kolesterol, dengan diabetes waktu itu, ya kan? Dan memang belum ada apotek, belum ada tes darah. Tetapi saya melihat, saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang saya yakin karena dekat dengan Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita, tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada tinggi hati. Akhirnya hatinya betul-betul menentukan atau menjaga kehidupan kesehatannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau pastikan ini kepada Anda semuanya, karena saya sudah menjadi korban daripada hati yang stres, ya kan? Hati yang penuh dengan beban itu mendatangkan persoalan. Dan secara medis bisa dijelaskan. Ketika hatimu gembira dan Anda bisa tertawa, maka otak kanan mengeluarkan endorfin, mengeluarkan kekebalan tubuh, mengeluarkan hormon sukacita. Ketika Anda bersukacita, kekebalan tubuh Anda meningkat. Ketika Anda bisa ketawa 10 menit, terkekeh-kekeh sampai terkencing-kencing gitu, Anda mengeluarkan atau hormon Anda mengeluarkan immune system atau painkiller yang bobotnya sama dengan Ponstan 4. Painkiller 24 hours. Jadi itu betul, saudara. Dan Tuhan yang menciptakan itu. Maka buatlah hatimu setiap hari untuk berbahagia. Sebab kalau hatimu tidak berbahagia, yang kena adalah kesehatanmu. Jadi kalau ada orang kok sakit-sakitan, saya bisa nebak, saudara, hatinya juga lagi sakit. Kalau ada orang tidak ada kekuatan, bawaannya loyo, tidak ada gairah, ya kan? Suka mengeluh, kepala pusing, ya kan? Tangannya gemetar, tulangnya sakit semua. Saya pikir sebelum pergi ke dokter, cek dulu hati saudara. Pasti ada sesuatu, mungkin khawatir, mungkin iri hati, mungkin kepahitan, mungkin saudara menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka jagalah hatimu. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Kapan terakhir kali saudara tertawa sampai terkencing-kencing? Kapan terakhir kali Anda tersenyum, tertawa sampai akhirnya pusingnya hilang semua? Ya kan, kalau enggak percaya saudara coba dalam situasi saudara sakit gigi, cobalah cari tontonan yang membuat Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Ketika Anda tertawa, sakit giginya hilang. Ketika Anda berhenti tertawa, sakitnya kerasa lagi. Yang ketiga, kondisi hatimu menentukan kualitas wajahmu. Maka jaga hati baik-baik, saudara. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Yang sedang punya anak kecil atau yang sedang punya cucu, saudara bisa melihat anak-anak kecil itu, ya kan? Kalau lagi wajahnya senang, ya kan? Itu mukanya itu gemeske, menyenangkan, ya kan? Anak kecil itu bisa senyum, bisa main sendiri, ya, bisa ketawa sendiri, bisa menikmati hari-harinya sendiri. Nanti setelah 45 tahun tidak seperti itu, saudara. Saya ulangi lagi. Anak-anakmu itu yang masih bayi bisa ketawa 450 kali dalam sehari semalam. Tidak usah
ditontonin Sule atau apa, mereka bisa ketawa sendiri. Bahkan dalam keadaan tidur, anak kecil bisa ketawa sendiri. Pernah lihat bayimu senyum sendiri, ketawa sendiri? Saya pikir-pikir, apa yang membuat anak-anak bisa ketawa coba? Nanti setelah umur 45, dari 450 tinggal 13 sampai 15 kali. Lalu yang 435 kali kemana? Saya sudah pernah mengatakan, hilang bersama dengan tagihan. Hilang bersama dengan beban. Saudara-saudara, mari kita belajar menjaga hati, karena kualitas hatimu menentukan kualitas wajahmu. Hatinya jahat, wajahnya angker. Hati orang baik, wajah bersinar. Sudah begitu saja. Iya kan? Saudara bisa mengenali, saudara bisa mendeteksi hati seseorang dengan raut mukanya. Iya kan? Contoh saja, ada Bapak Pendeta yang maju ke depan dan berkhotbah, hari ini saya akan berkhotbah mengenai kuasa kasih Allah. Saudara percaya apa yang dikhotbahkan? Allah itu mengasihi, saudara tahu? Dia mengkhotbahkan sesuatu yang tidak lahir dari hati. Hatimu menentukan kualitas wajahmu. Haleluya. God is good. Amin.